sepertiga, seperempat yang boleh dimakan. Nanti pas Bapak itu Bapak timbang dulu ya. Ini seperempat. Ya ditimbang lah, penitia yang nimbang. Kami tinggal ngambil aja. Iya, nggak boleh dimakan itu Bapak timbang gitu ya. Oh, iya lah. Pak Samarudin, bulu yang dicukur timbang nggak untuk dikorbankan? Oh, boleh cukur. Itu lagi orang yang nggak mampu. Yang nggak mampu berkurban, laksanakanlah mencukur segala yang dibolehkan dengan perintah Allah. Yang diambil di situ perintah Allahnya, bukan bulunya. Bapak Semua aturan itu harus berdasarkan Allah. Bapak kemarin korban apa? Nggak mungkin bulu dong, kepalanya udah korban perasaan kemarin dia. Iya, rambutnya udah bocor. Gini. Pertanyaan keren sekali sudah dijawab oleh Kristen lainnya. Enggak, kemarin Pak Ucok kan bilang enggak. Kan aku tanya, korban apa Pak? Bapak bilang enggak ada, Bapak bilang gitu kan. Ya kalau enggak ada, Iya, Bapak korban aku nggak bulu, kurban karena aku tidak mampu. Iya, berarti Bapak harus korban bulu. Bulu boleh, betul nggak? Iya, itu mencukur setiap minggu maksudnya. Bukan loh, itu dikorbankan, ceritanya itu dikorbankan Pak. Caranya korbankannya gimana Pak? Mana ada dikorbankan? Loh, ada loh. Cukurlah bulu kumis, Terus apa lagi? potong kuku, bulu kemaluan. Itu derajatnya dengan orang yang berkurban. Pak Ucok maaf. Semua dilakukan dengan ridha Allah. Kalau itu dilakukan dengan ridha Allah atau perintah Allah. Kalau niatnya hanya untuk membersihkan, itulah yang lapar hanya membersihkan. Cara mengorbankan itu gimana Pak? Berarti pas mengorbankan apa? Ya memakan waktu membersihkannya sementara kita mau pergi bersihkan dulu atau di kamar mandi. Aku pikir bukan dikumpulin gitu. Itu kan tanggapan orang nggak paham dengan Islam. Gimana nih Pak Putih? Yang benar yang mana nih? Jadi yang disampaikan itu kan benar, cuman kita lucu aja ya bagaimana dia punya manfaat ya, mencukur segala bulu itu menjadi bagian kurban. Itu kan jadi sesuatu yang kalau saya sekarang jadi gelak tawa lah, tapi kalau dulu saya jalanin karena ada masa-masa tertentu memang kita tidak bisa berkurban ya, bukan hanya karena kondisi ketidakmampuan ya. Kadang-kadang saya dulu memang pengen melakukan itu, aku nggak usah korban tahun ini, aku mau cukur-cukuran gitu ya. Tapi saya susah mengambil sekarang ya, kalau dulu itu bagian iman, sekarang susah menjadi perbandingan korban hewan sama korban cukur-cukuran itu tadi. Sekarang ini saya bingung. Pak, sebentar Pak. Coba waktu dulu Bapak mencukur itu apa maksudnya? Kalau di saat kurban itu ya untuk berkurban. Enggak, mencukur bulu kumis kuku itu apa maksudnya? Kalau saya dulu diarahin itu untuk itu dulu dapat Bapak. Kami dulu itu kan untuk Islam. Tapi kata Bapak dulu Bapak Islam. Iya. Yang pertama kan untuk bersih-bersih, tapi kumis, memotong kuku dan mencukur kemaluan itu apa? Dalam itu Islam. Sunnah disarankan untuk bersih-bersih. Tetapi di saat kurban kalau dilakukan itu apa manfaatnya? Ya. Dalam Islam kalau dilakukan itu apa manfaatnya? Dulu kan menjalankan sunnah untuk bersih-bersih. Iya, kalau itu
itu dilakukan dengan iman, ridho Allah, apa manfaatnya, Pak? Iya, pahala lah pasti. Ya udah, apa lagi? Iya. Kan itu dulu, Pak. Jadi bedanya sekarang Anda mencari pahala itu apa? Oh, kalau kami dalam Kristen bukan dari situ pahala. Makanya saya bilang sekarang kan Iya, sekarang apa? bersih-bersih itu Misalnya, dengan pahala, ya. ya semisalnya apa? Ya. Enggak, saya perbandingkan, kan ada saat cukur-cukur itu untuk kurban kan kita disarankan juga Pak Uco. Dulu saya. Iya udah, yang dulu sudah selesai. Sekarang semisalnya Bapak dapat pahala di Kristen apa? Oh, bukan karena cukur-cukur kita, Pak. Iya apa? Jangan cukur-cukur apa? Semisal itu. Kami nggak ada pahala, Pak. Dalam kekristenan ada pahala, Pak. Ya udahlah, kerjakan yang mana suka, nanti diampuni gitu. Oh, enggak juga, Pak. Enggak bisa begitu, Pak. Berarti Bapak nggak jelas, bukan aturan Islam yang nggak jelas. Bukan gitu, Pak. Keselamatan itu kami kerjakan, Pak. Kami kerjakan Ya apa semisalnya? Kalau kami diantaranya mencukur bulu diantaranya ya. Berarti Bapak ini gagap-gagap ini bernarasi. Di dalam kekristenan itu apa Tuhan bilang? Kalau kamu melihat orang miskin, kalau melihat orang terlantar, kalau kamu melihat orang di penjara, lakukanlah itu untuk membantu mereka. Karena engkau melihat aku. Jadi kami melakukan itu bukan karena untuk mencari pahala. Iya, jadi kemampuan kalian untuk itu tak ada. Apa? Ada, Pak. Ada. Bandingnya yang dikerjakan. Pahala. Jadi untuk apa? Yang kami lakukan itu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena pengiriman itu hak Tuhan. Justru jadi pahala itu hak siapa? Enggak, bukan kita yang ngukurin. Bukan kita Ya yang kan ngukurin. itu tadi perintah Allah juga. Perbuatan baik Islam. kami yang membuat kami selamat. Macam mana? Tadi mencukur itu kan ridho Allah yang didapat. Itu bagi muslim. Itu bagi muslim. Ya justru itu di kamu apa? Kalau enggak ridho penciptamu. Apabila kamu melihat orang miskin, janda, melihat orang aja. terlantar, orang di penjara, bantulah mereka, misalnya memberi makan. Ya, tapi bukan karena mencari pahala. Kita mencari Tuhan. Karena kita Ya justru itu. Karena kita diridhoi Tuhan itu dapat pahala, Pak. Kalau kita mencukur hanya Kristen tak untuk ada cerita pahala. keindahan, hanya untuk ada ridho Allah, apa yang kita niatkan itu yang didapat Islam. Di Kristen tidak ada cerita pahala. Jadi Ya jangan udahlah, paksakan. untuk apa? Ya pahala itu ridho Allah untuk Allah. Itu menurut Pak Uco. Itu kan menurut Jadi- Pak Uco. Jadi jangan paling masalah kan kalian juga mencari ridho Tuhannya. Ya, jangan paksakan ajaran Islam itu dimasukkan ke Kristen lagi. Karena saya dulu Tadi sudah baru diperintahkan oleh Tuhan apabila melihat orang penjara, orang kemiskinan, bantulah dia supaya iya. supaya apa? Supaya perintah Tuhan itu diikuti kan? Oh iya, tapi Ya bukan untuk udah, pahala. perintah Tuhan Bukan itu untuk diikuti, pahala. yang didapat apa? Bukan untuk pahala, bukan untuk pahala. Yang didapat apa untuk Bapak? Apa yang didapat? Kalau sudah kita mengikuti Tuhan. Loh, Hidup kami yang ingin dapat kekal, keselamatan. Pak Uco. Kami ingin dapat Hidup yang keselamatan. Kekal itu dari Tuhan, Bukan kebaikan dulu dong, Pak Uco. itulah sorga. Pak Uco, gantian Pak Uco, Cara sorga gantian. itu adalah pahala. Gantian. Enggak. Gantian ngomong. Gantian ngomong Pak Oke, Uco. oke. Pelan-pelan lah, jangan teriak-teriak. Ini masih pagi. Selamat pagi. Kami Ya, dari shalom. keselamatan. Nanti aku pelan-pelan baru bangun Bentar, kau, bentar. kata Pahit. Kau ini kebanyakan makan kambing. Pagi-pagi udah teriak ngembek, mbek, itu katanya. Pelan-pelan lah. Kalau boleh cari keselamatan, bukan cari pahala. Karena Oh, boleh, kalau pahala itu bukan takaran kami lagi. Pak Tekros, Narasumbernya dulu dibenari. Pak Tekros, Bentar, satu-satu. Ya, lanjut. kalau Ya. boleh saya ikut nimbrung ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak hambanya yang terkasih Pak Tekros. Jadi orang Kristen itu
selamat bukan karena perbuatan baik. Alkitab mengatakan perbuatan baik itu seperti kain kotor dalam Yeremia. Ya. Ya, jadi walaupun walaupun perbuatan baik saya segunung Merapi, pahala saya selebar lautan Indonesia, itu tidak bisa diukur dengan kekudusan Allah. Amin. Itu kotor. Nah, bagaimana orang Kristen itu selamat? Jadi orang Kristen selamat itu oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia apa? Kalau kita bicara selamat, berarti kita harus mundur ke belakang. Apa itu? Mundur ke belakang Adam dan Hawa. Bagaimana Bentar. Adam dan Hawa yang Kurnia itu istilah? apa? Kasih kurnia itu apa? Tentang teologis orang Kristen. Iya, kasih kurnia itu apa? Makanya saya mau menjelaskan teologi secara Kristen. Anda Iya, tunggu sebentar jangan lah. dimasukkan pertanyaan ke saya. Anda diam. Kasih kurnia itu adalah ridho Tuhanmu. Anda diam dulu ya. Dan selamat itu oleh kasih karunia. Karena apa? Dari kejatuhan Adam yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa, maka dikatakan Tuhan mengatakan apa? Ketika kau makan buah ini, ketika hari kau makan buah ini, maka kamu akan mati. Maka manusia yang tadinya hidup kekal harus mati. Karena dampak dari apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi Allah itu dikatakan dalam Alkitab itu Allah adalah kasih. Bagaimana Allah yang adalah kasih itu membuat mati apa yang dicintai? Siapa yang dicintai Allah itu? Manusia. Maka oleh kasih karunia-Nya, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu firman-Nya, untuk menjadi manusia. Untuk apa? Menebus manusia, mengembalikan manusia, memulihkan manusia yang tadinya berdosa, ya, yang tadinya terkungkung, yang tadinya dia dijerat, yang tadinya dia dikuasai oleh iblis itu, maka dimerdekakan. Ya, jadi keselamatan itu oleh kasih karunia. Contoh sekarang. Didapatnya kasih kurnia itu apa kalau kita tidak berbuat menyelamatkan. baik, Contoh-contoh Pak? jadi apa? Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Orang Kristen Ya, melakukan jadi itu perbuatan yang baik. Orang Kristen melakukan perbuatan baik itu bukan karena mencari keselamatan, mencari pahala untuk masuk surga, tidak. Jadi untuk ridho Allah. Orang Kristen sudah diselamatkan terlebih dahulu. Inilah pembohongan besar. Dimerdekakan terlebih dahulu. Pembohongan besar di situ, Pak. Pembohongan besar. Dimerdekakan, maka orang Kristen yang sudah lahir baru ini, orang Kristen itu yang sudah dibaptis oleh di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dimampukan berbuat baik bukan karena mau masuk surga, karena memang sejatinya Apa Bapak dilahirkan baru atas ya, orang Kristen melakukan kebaikan itu karena dia memang sudah lahir baru. Orang Kristen sudah dimampukan untuk bisa berbuat baik. Maka orang Kristen yang sudah baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus disebut orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru. Kapan Bapak dilahirkan baru? Kapan? Dalam hidupnya dipimpin Akibat apa Bapak dilahirkan baru? Akibat berbuat apa? baik. Untuk mampu berbuat baik sebagai apa? Sebagai buah dari kelahiran baru itu. Sementara baik-baik juga nya. Jadi perbuatan baikmu, pahalamu, mau segede gunung Merapi, seluas samudra, tidak ada artinya di hadapan Allah. Untuk apa Bapak mengatakan perbuatan baik? Perbuatan Tadi. baik itu adalah hasil dari apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab, yaitu buah. Yaitu Ya buah. iyalah buah itu apa? Buah roh. Ya Tuhan. Bentar dulu. Ya, Bentar dulu. Ya berbelit-belit, Bentar Pak. dulu, Berbelit-belit. Pak Wawan, bentar, Pak Ucok, jangan teriak-teriak loh, pelan-pelan aja ngomongnya. Kami belum budek loh kami, gak usah teriak-teriak. Gak usah teriak-teriak, kok pakai apa? Pakai toa, kok pakai apa? Saya di Gunung, Pak. Pelan aja Kapan ngomongnya. Bapak lahir baru? Sehingga Bapak- Bentar. Hei. Jangan kayak orang kesurupan.
Makan kambing jadi kesurupan kan? Kebanyakan makan kambing jadi kesurupan. Ya, Justru itu baca. yang memancing Ini aku itu. bisa Yang lahir ngomong ini baru nggak? katanya. Nah. Bisa nggak hargain orang? Kalau orang lagi ngomong jangan Menjadi dipotong. hamba Bisa nggak? Allah. Nah, Bisa tetapi nggak? sekarang setelah Kau kamu bisa, kau bisa dengerin. Ini Pak Ucu ini udah ada orang tua. Mau dihargain orang nggak? Mau dihormatin orang nggak? bukan masalah harga menghargai. Narasi Dengerin yang orang kalian dikatakan ngomong. Bapak itu Dengerin, tadi dengerin, nggak dengerin. sesuai. Jangan dibiasakan memotong orang yang menjelaskan. Jadilah orang Itu beretika bukan beradab. menjelaskan, memberi pemahaman, Pak. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ya, terserah Anda. Jadi kalau nggak dijawab Anda, Bisa apa gunanya diam saya nggak? mendengarkan? Dengerin. Jangan motong-motong ya. Kau ini bikin malu. Ini udah tua, udah ingat umur, Pak. Dengerin orang kalau lagi Ke bicara. sana, aku jawab. Kau ini udah kayak kambing kesehatanan, Pak. Dengerin ya. Kalau sampai kau buka lagi, awas kau. Lihat aja kau. Kau ini jangan bikin malu. Orang Medan kok begini. Nggak sanggup turunnya. Diam dulu, diam dulu. Kalian mendengar jawaban aku. Alah, jangan kabur, jangan kabur. Habis ini kau kutanya, jangan kabur kau. Jangan kabur kau ya. Habis ini kutanya. Baca ini. Nih ya, aku bacain Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini baca ya. Ya. Jadi bentar, jangan dipotong. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Apa? Kau jangan dipotong dulu, bisa nggak? Kuturunkan kau kalau dipotong habis ini. Jangan sok pintar kau di sini. Ya, jangan sok pintar, hargain orang ya. Tanya Mbak, buah itu apa? Diam dulu kau, diam ya. Diam ya. Ini udah jelas ya, sebab upah dosa ialah maut ya. Jadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, ya kita harusnya mati. Maut ya, maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kau tanya tadi, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia, ya jelas. Salah satunya adalah hidup yang kekal. Ya, yang kekal. Diam. Kau diam dulu, Pak Ucok. Kau bisa diam nggak? Kau bisa diam nggak? Kalau belum selesai ngomong, kau bisa diam nggak? Hah? Aku nggak main-main ini ya. Bu, yang Ibu jelasin nggak nyambung. Oke. Hei. Kau di bawah dulu. Kau belajar etika dulu kau di bawah. Dasar kau kadrun, kau kebanyakan makan kambingnya kayak gini. Otakmu jadi otak kambing. Hargai orang ngomong. Jangan bikin malu kau. Teriak-teriak aja kau di sini. Ditanya nanti imam kau nggak bisa jawab. Jangan bikin malu kau. Ingat umur. Ya, beradab sedikit loh kau jadi orang, Pak Uco. Ya, kau ini bikin malu orang Medan kau. Malukan. Bukan. Bentar dulu ya. Bentar. Kau di bawah, nanti kau naik lagi ya Pak Ucok ya. Naik lagi kau nanti. Kau belum kutanya, kau jangan kabur kau ya. Habis ini kau kutanya. Ya jadi kalau kalian tanya apa tujuan hidup kami, ya tujuan hidup kami adalah hidup yang kekal. Ya, karena kalau bukan hidup yang kekal sia-sia hidupmu. Kau bertanya tentang pahala. Apa artinya pahala? Buat apa pahala semua itu? Upah itu buat apa kalau kau mati atau binasa? Enggak, itu sia. Terus kenapa kita berbuat baik? Berbuat baik setelah kita diselamatkan, sudah kita bertobat ya. Kenapa? Itu adalah nih ya, bukti dari pengudusan ya. Dan ini tadi buah. Itu adalah buah dari kita sudah diselamatkan. Buah artinya apa? Ketika kamu berbuat baik, itu bukan kamu untuk dapat pahala. Karena apa? Kamu harus berbuah, kata Tuhan. Nih, buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, baca ini ayatnya baik-baik, ya. Dan kamu sebagai orang apa? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya, dia sudah dimerdekakan. Artinya kalau kamu sudah dimerdekakan, kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, ya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, ya. Tidak lagi melanggar firman Tuhan. Tapi kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Kamu menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kamu sudah dimerdekakan, ya. Karena kamu sudah menjadi hamba Allah. Karena apa? Itulah buahmu. Buah pertobatanmu apa? Perbuatan baikmu.
Itu buah pertobatanmu, perbuatan baikmu, ya, yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu. Jadi tidak cukup kamu hanya terima Tuhan Yesus sudah, ya. Bukan cuma itu, tapi kamu harus menjadi pelaku firman-Nya. Artinya menjadi pelaku firman Tuhan itu apa? Berbuah. Itu loh maksudnya. Berbuah ini dengan cara apa? Ya itu tadi. Ya. Hidup dimerdekakan itu apa maksudnya? Tidak lagi di bawah dosa. Ya, hidup dimerdekakan itu artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Hidupmu hidup sudah berkemenangan, tidak lagi di bawah kutuk dosa. Makanya baca ini baik-baik. Ya. Buat apa kamu bilang upah nih baca sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kamu berbicara apa tujuan hidup kami? Tujuan hidup kami jelas. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ya. Karena sia-sia semuanya. Perbuatan baikmu tidak akan bisa bawa kamu ke surga. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa perbuatan baikmu bisa bawamu ke surga? Karena firman Allah itu jelas, itu adil. Ketika kamu jatuh ke dalam dosa, upah dosa ialah maut. Mati. Itu upah dosa. Ya. Allah tidak bisa disuar dengan baikmu. Banyak perbuatan baikmu bisa membawa kamu untuk ke surga. Tidak bisa. Kau bayangkan, perbuatanmu, pikiranmu, perkataanmu bisa membuat kamu jatuh dalam dosa. Kamu berpikir aja kamu berdosa itu ya. Dalam iman kita seperti itu. Dalam berpikir aja kamu sedetik. Banyak sekali dosa ya. Kenajisan, ketidakkudusan, pembangkangan. Dalam pikiran kita nih, itu sudah dosa kata Tuhan loh. Apa kamu dalam sedetik berapa banyak perbuatan yang bisa kamu lakukan? Perbuatan baik. Bagaimana mungkin perbuatan baik kamu itu bisa menebus segala dosamu ini loh, di pikiranmu, perkataanmu, perkataanmu seperti orang dosa, bohong, dosa. Kau hitung-hitung perbuatan baikmu tidak akan bisa menutupi dosamu. Itu loh. Makanya dibilang sebab dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada manusia satupun yang bisa datang kepada Bapa hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jelas ya. Jadi ini sudah dijelaskan ya Pak Ucok, kalau kau masih di bawah. Kenapa kami berbuat baik itu adalah buah pertobatan kami. Ya. Bukti dari kami hidup sudah dimerdekakan dari dosa. Itu ya. Kenapa kami berbuat baik itu ya? Sudah menjawab ya, bukan untuk pahala, tidak ada pahala-pahalaan di iman kita itu nggak ada. Tapi tujuan kita adalah selalu hidup yang kekal. Ya silakan. Ayat ya bunyinya adalah upah dosa adalah maut, bukan upah perbuatan dosa adalah maut. Betul. Di situ harus dibedakan antara dosa dan perbuatan yang buat dosa. Jadi dosa itu kata kerja, perbuatan itu dosa kata benda, perbuatan dosa itu kata kerja. Jadi dosa itu sendiri bukan perbuatan, tapi dosa itu memang sudah disandangkan kepada manusia sebelum manusia ini dilahirkan. Karena apa ya? Karena memang gens dari dosa Adam itu sehingga orang mati yang tadinya kekal. Nah, kita harus bedakan antara natur dosa manusia dengan dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Dosa perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Tuhan Saya Yesus lagi mendengar dongeng ini. Ya, Tuhan Saya Yesus lagi tidak mendengar pernah cerita-cerita dongeng. mempertanggungjawabkan dosa manusia, perbuatan dosa maksud saya. Yesus tidak pernah bertanggung jawab atas dosamu, atas perbuatanmu. Tetapi Yesus bertanggung jawab menghapus atau melunasi hutangmu, dosamu itu, yaitu natur. Jadi harus dibedakan. Ketika orang berbuat dosa, contohnya, misalnya memperkosa orang atau mencuri, maka secara hukum sipil, manusia ini harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Tetapi ketika orang ini, ya,
memohon ampun pada Tuhan dan bertobat, yang artinya tidak melakukan perbuatan itu lagi dan hidup baru, terus step by step melakukan kehidupan yang benar, maka akan diampuni. Nah, ini dibedakan. Ya, jadi dibedakan perbuatan dosa setiap hari dan natur dosamu. Itu dibedakan. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas natur dosamu yang dikatakan sudah mati. Mati itu ada 3, Bapak Ibu Saudara. Ya, mati itu ada 3. Maut itu, ya, maut terpisah dengan Allah, maut secara jasmani, maut itu mati selama-lamanya di neraka. Itulah yang dikatakan maut, ada 3. Nah, Yesus datang, kasih karunia Allah itu datang untuk apa? Menyelesaikannya 3 ini, ya, yaitu mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan kamu hidup walaupun kamu sudah mati. Kapan Yesus bilang begitu? Makanya, Kapan Yesus bilang begitu? ya diam kamu, ya. Makanya Yesus datang untuk apa? Membangkitkan orang yang mati, mengubah manusia yang hidup menjadi tubuh kemuliaan bersama-sama orang mati, dikembalikan kembali ke manusia awal, yaitu apa? Menjadi manusia yang kekal. Kata Alkitab itu dia. Jadi perbuatan dosa dan natur dosa manusia dibedakan. Pertanggungjawabannya juga berbeda. Yesus bertanggung jawab, ya, kepada natur dosa manusia. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak dosa itu. Itu mungkin Bu Faid, ya, silakan.